Akeh sing mogok masalah motor arek gojek-gojek ku ya. Lho mangane iki. Ini Pak. Hah? Bener mogok. Lah iki ini kebetulan. Nah ini loh. Kapan itu Pak? Kemarin Malam kemarin. ini loh. Terus lah ono laporan, iki wis nyervis nontek duit, diganti apa enggak karo Pertamina-ne? Saya sampaikan ke Pertamina. Ojo disampaikan ono kepastian. Ngono lho. Sing disidak Pertamina, iku sing enggak kena masalah lho ya di kondisino kan ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dari Gojek semua ya? Shopee saya Bapak. Saya Kamu dari mana? Shopee. Shopee, kamu? Grab. Grab. Gojek Pak. Gojek. Gojek Pak. Gojek. Oke. Dan Mas Daniel ini dari koordinator Dulu ex gabungan organisasi yang menaungi teman-teman ojol. teman ojol ya. Begitu R2 maupun R4. Iya. Nah, kebetulan pada kemarin saya di WA sama Mas Daniel ini ada anggotanya yang telah mengisi bahan bakar khususnya R2 di beberapa tempat di wilayah kota Surabaya. Setelah diisi motornya mogok, betul ya gitu ya? Berebet. Berebet. Motornya berebet. Nyendat gitu. Awalnya nggak berebet. Enggak. Oh. Apa gara-gara kayak itu tarikan yang berebet? Enggak ya? Oh, kayak. Boten apa? Tolong kamu perkenalkan ngisinya di mana, kejadiannya kayak apa, jam berapa, dan seperti apa setelah dalam pengisian tersebut. Ayo kamu dulu kenalkan namamu. Ya. Pagi, nama saya Farida Kertawati, saya dari aplikasi Shopee. Pada waktu itu saya mengisi sekitar maghrib sampai hari Minggu tanggal, pokoknya hari Minggu Pak, itu saya mengisi. Setelah itu paginya saya jalan, itu udah agak mati-mati. Saya kira cuma biasa aja, kemudian berlanjut sampai yang parah banget itu hari Selasa pagi. Selasa pagi itu suaranya itu sudah Kayak kecelup banyu. Betul, seperti kecelup banyu. Ngisinya di mana ngisinya? Saya mengisinya di jalan di Ponorogo. Kalau dari utara sebelahnya McDonald's sebelum flyover. Oh di situ ya. Ya, setelah itu saya nggak berani untuk jalan aplikasi. Yang saya kan ada masalah, ada kendala. Kemudian saya bawa langsung ke bengkel yang ditidar di pojokan itu, karena di situ kebetulan ada 3 motor yang dengan masalah yang sama. Akhirnya saya diindir untuk besok aja Bu, karena saya sudah pelangganan di situ. Besok aja Bu, balik lagi jam 9 saya dulu kan sampean, saya sudah pelangganan. Akhirnya kemarin jam 10-an saya ke bengkel, dibongkar Pak, dihabiskan semua. Yang bongkar siapa ini? Bengkelnya siapa? Bengkel di jalan Tidar Bengkel pojokan. atas inisiatif kamu sendiri? Oh iya betul. Apa dari pihak Pertamina pom bensin yang Tidak, bukan. Oh, inisiatif Bukan. kamu sendiri. Iya. Pinggirnya bilang gimana? Terus begini, Bu, ini saya habiskan dulu ya BBM yang ada di dalam ini. Terus saya bersihkan semua yang termasuk ininya apa, saringannya, kemudian apa rotornya itu juga dibersihkan semua, dibersihkan semua. Semprot sudah, setelah bersih, Bu, saya berikan Pertamax ya dulu di Jalan Demak. Oh iya Pak, gitu. Setelah diisi dengan Pertamax, dicoba pada waktu dicoba diblay gitu. Langsung ngebrong ya. Masih keluar asap masih setelah itu langsung dilepas gas, kondisi masih mati. Oh. Terus dari pihak bengkel bilang, Bu, ini takutnya bahan bakar ini tadi sudah ke sirkulasi mesin, takutnya seperti itu. Iya Mas, sekalian aja dibongkar, saya takut kalau ada apa-apa di jalan, saya bilang gitu. Coba saya lihat, setelah ini saya lihat di businya dulu. Setelah itu dilihat Pak di businya. Ternyata di businya itu di ujungnya sini itu agak sedikit menguning. Menguning Pak. Setelah itu diganti dengan busi yang baru. Setelah diganti dengan busi yang baru, normal. Alhamdulillah lah normal. Sampai kemarin kan hujan, kondisi saya selesai servis itu hujan dan banjir di Jalan Tidar itu. Jadi saya pas sudah saya jalan, saya mau isi karena bengkel Bu, ini tadi kan cuma saya 1 liter karena sudah dicoba kan berkiraan ini klip kondisinya. Terus saya isinya di mana Mas yang baik? Saya isi pertama aja di Jalan Demak. Langsung saya meluncur ke Jalan Demak. Di Jalan Demak pada waktu itu
operatornya bilang, Bu ini lagi trouble gitu. Terus saya balik lagi ke bengkel, Mas jangan Demak trouble gimana? Sekitaran sini aja Bu, di Tidar aja. Tapi isi pertamax ya Bu. Oke, saya ke Tidar itu dengan kondisi banjir kan, di Tidar itu banjir. Saya isi cuma 1 liter dan tidak masalah sampai hari ini pun sudah tidak ada masalah. Pertamax nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah adalah Pertalin. Pertalite. Pertalex. Iya, Pertalite. Pertalek. Nah, kamu gimana kejadiannya kamu? Perkenalkan, nama saya Ana Indrawati, saya mewakili dari aplikasi Grab. Kebetulan pas hari Senin tanggal 27 Oktober kemarin saya ngisi di SPBU Raja Wali. Itu sekitar siang, jam 12 sampai jam 2-an lah Bapak. Setelah jemput anak saya sekolah. Terus kemudian kebetulan posisi sepeda motor saya itu sudah kedip-kedip, bensinnya sudah mau habis gitu. Jadi saya isilah 15.000 itu. Kemudian setelah isi tersebut, pas di depannya Kota Lama yang enggak-enggokan mau ke Polrestabes itu, secara tiba-tiba mati mendadak. Saya bukan berpikir negatif, saya nyalakan lagi, saya pakai, terus bawa titipkan anak saya ke mertua saya ke Donokerto. Setelah ke Donokerto itu, nah itu sudah mulai blek-bleknya Bapak. Sudah berasa. Blok-blok itu? Enggak, kayak orang main jujutan kan sepeda motoran. Oh. Terus setelah itu saya buat teman-teman pikiran negatif, mungkin waktunya servis, saya pikir begitu. Terus saya pakai Bapak untuk narik, bawa penumpang juga. Penumpang yang menyadarkan saya, Mbak korban Pertalite ya, sampai bilang gitu Bapak. Oh penumpang kamu korban Pertalite? Enggak. Oh. Bukan Bapak, yang hari Senin yang siang itu. Oh, iya? Itu sudah berasa kan Bapak, di wilayah luar Surabaya kan sudah viral itu. Barengan dan saya paksa buat narik gitu sampai Senin malam itu toh, enggak masalah Bapak ya. Terus ada kegiatan kopdar keliling di jalan golf sana. Ulangnya mati mogok Bapak. Ngacecet. Terus dibawa ke bengkel. Mboten, soalnya posisi saya belum ada uang memang. Terus di Jalan Arjuna itu akhirnya pesan Gojek buat stut sampai ke rumah. Baru hari Selasanya tanggal 29 Oktober saya bawa ke bengkel dekat rumah saya. Jadi sempat didorong sama temen sampai ke rumah gitu. Karena kondisi udah malam dan belum ada uang ke bengkel. Terus ke bengkelnya juga sama Bapak, ganti filter sama businya itu pucuknya itu hijau gitu loh. Hijau. Soalnya kalau pakai yang busi lama tetap blek-bleknya. Harus ganti businya tersebut sama servis itu tadi. Kamu? Perkenalkan, nama saya Revalio Bagas Ramadhani. Saya driver mewakili aplikasi Gojek. Jadi awal mula kejadian itu saya isi Pertalite itu di hari Senin pagi, sekitar jam 7 pagi di SPBU Rungkut dekat rumah. Sekalian saya baru berangkat Pak. Isi berapa liter itu? Full 3 liter. Kosong berarti ya? Dari bar 1, tinggal jadi sekitar 3,5 liter. Setelah saya on beat di hari Senin itu udah agak kerasa berebutnya Pak. Cuman itu bukan hal yang mengganggu saya waktu on beat di hari itu. Paksa Iya, dan bukan hal yang mengganggu banget. Jadi waktu setelah dengar kabar bahwa Pertalite ini akhirnya hari Senin malam saya inisiatif untuk isi pertama untuk on beat di hari Selasa. Nah setelah hari Selasa waktu saya on beat antar pelanggan pertama itu rasanya berbet Pak. Berbet rasa teman? Iya, jadi sendat beberapa kali, satu penumpang sendat itu bisa dihitung Pak, sendat 3 sampai 4 kali. Dan puncaknya setelah saya dapat orderan ke 5 itu jarak antaranya itu 4 kilo Pak, tapi baru jalan sekilo sendatnya itu udah 3 kali. Iya betul. Jadi penumpangnya saya turunkan, saya pesankan Gojek ulang dan saya yang bayar, saya yang tanggung jawab. Tapi gantinya orderan saya selesaikan. Dan kebetulan saya mogoknya itu di daerah Jalan Dharma Husada. Mogok total itu? Bukan Pak, bukan mogok total, tapi kayak nyendat banget gitu Pak. Jadi waktu di tengah jalan nyendat kecepatan menurun perlahan, tiba-tiba gas lagi 3 kali itu Pak. Terus habis itu saya dapat rekomendasi coba ke bengkel terdekat di daerah Manyar. Di daerah Manyar Sabrangan dekat pasar-pasar. Saya datang, itu kondisi bengkel rame Pak. Ngisinya itu pom bensin daerah Rungkut yang mana itu? Dalam? Isinya pom bensin Rungkut yang mana? Rungkut sebelah Transmart.
Rumput Pak Mus. Oh, rumput sebelah atas. Pak kali Betul, rumput berarti betul. dengan kecamatan itu ya. Betul. Oke. Nah, setelah servis, saya dibilangi bengkel, Mas berbet pisan Pak. Nggih, Pak. Dibilang gitu. Untuk penanganannya waktu itu hanya ganti busi, Pak. Bensinnya nggak dikuras. Jadi waktu penanganan waktu itu, Mas ini ganti busi aja nggak sekalian kuras Mas kayak lain. Gak usah Mas kayak wes tak tes gasiku mau aman kok wesan. Akhirnya saya percaya waktu itu. Setelah bengkel selesai, saya coba on beat lagi Pak. Setelah satu dapat satu orderan, berbet lagi Pak. Berbet lagi selama 3 kali. Akhirnya saya bawa ke bengkel langganan. Mas, sama berbet dah. Nggih Pak. Saya dibilang gitu lagi. Dan tadi saya cerita lagi ke bengkel yang kedua yang tadi langganan saya. Mas, aku mari ganti busi ku mau Mas. Tapi bensinnya gak dikuras. Waduh Mas, ya gak bisa Mas, ini saya harus ganti busi lagi, busi yang baru, filter yang baru, dan diisi pertamax eceran waktu itu. Dan dibuat test drive selama jarak beberapa kilo. Nggak ada masalah. Aman Pak, nggak ada masalah. Setelah itu saya isi pertamax, terus sampai hari ini, sampai detik ini saya buat test drive dari rumah ke sini jarak 10 kilo aman juga. Itu setelah dikuras ya berarti? Sudah, setelah dikuras. Setelah dikuras ganti busi, ganti bensin. Betul. Bukan pertalite tapi pertamax. Iya, betul. Kamu? Nama saya Yos, saya perwakilan dari Gojek. Saya kejadiannya hari Senin. Beli bensinnya di mana? Pom bensin Di mana? SPBU Tapak Siring, Bapak. Oh, SPBU Tapak Siring. Ya. Ya, terus? Saya beli itu pas mau nganter ponakan saya sekolah jam 7:30. Saya beli 17.000. Pertama itu nggak apa-apa, saya berangkat itu nggak apa-apa, saya nganter. Saya buat Gojek nggak apa-apa. Siangnya itu kok karena ada viral itu kan anak-anak di WE kok berebet. Nah, terasa itu kayak saya nganter makanan ke daerah Darmusada itu kayak naik kuda gitu, Pak. Iya. Wah, ini kenapa saya kan sebelumnya tuh yang 1 minggu yang lalu memang sudah saya servis sepeda motor. Masa gini lagi? Udah saya jemput ponakan saya hampir ke bengkel saya yang di langganan saya di Kapas Kerampung. Nggak apa-apa sepeda motornya gitu. Sepeda motornya nggak apa-apa? Nggak apa-apa katanya. Sing bermasalah jadi bensinnya. Sudah, saya buat Gojek Pak, Senin itu. Kok nggak enak rasa, sudah saya pulang. Jam 7 Pak, itu saya pulang sudah. Baru Selasanya saya nganter ke ponakan saya ke sekolah ponakan saya di Manyar Sambungan, sekolah Galuandayani. Ketemu anak Gojek, sepeda motormu berapa dah? Iya, bawa ke bengkel aja ditap katanya. Akhirnya saya kan di Kalijudan. Saya di Kalijudan di SPBU Sel Kalijudan ditap Pak. Ditap dihabiskan semua. Itu pertalinya itu seperti kayak lumut Pak. Lumut tapi kayak kotor setengah mat. Kayak bukan kayak ada campuran gitu loh Pak. Jadi dihabiskan semua Pak. Jadi akhirnya sudah kosong, didorong sama pihak temen ke bengkel ke SPBU di dekatnya Kalijudan situ, Ploso situ, saya isikan pertama turbo. Oke, nggak apa-apa sekarang, Sapi. Sampai sekarang nggak apa-apa. Jos Pak. Kayak trek-trekan iso. Loh, jangan, nggak berani dulu Pak. Kamu ada kayak trek-trekan? Nggak berani Pak. Kamu gimana? Saya Setiawan Basuki, perwakilan Gojek Lamongan Pak. Ya, waktu itu saya hari Lamongan. Lamongan. Isi bensinnya di mana kamu? Di Lamongan Pak. Oh di Lamongan. Iya, waktu itu hari Sabtu saya ngisi bensin di pom Lamongan. Terus saya pakai Gojek. Lamongan daerah mana itu pom Lamongan bensinnya? daerah Turi Pak. Mana? Turi. Turi ya? Iya. Saya pakai orderan, dapat orderan Pak. Itu Pak. Tiba-tiba kayak berebet gitu Pak. Berebet, terus juga mati. Tiba-tiba mati, akhirnya si penumpang itu untung jaraknya sudah dekat sama rumahnya. Terus penumpangnya juga jalan gitu Pak. Akhirnya saya taruh di bengkel, terus di bengkel tuh cuma diganti busi aja. Cuma diganti busi aja, dan katanya udah normal Mas, saya buat jalan normal. Terus berapa kilo lagi, perkiraan 2 kilo, 3 kilo gitu, berapa lagi Pak? Nyendat mana ya? Iya, betul lagi. Saya taruh bengkel lagi, baru diganti busi lagi. Terus akhirnya bengkelnya itu bilang kalau ini kayaknya bensinnya bermasalah Mas. Akhirnya saya suruh tap, terus diganti sama pertamax. Iya. Nggak apa-apa. Sekarang sudah normal. Jos. Pak. Itu tadi
laporan dari masing-masing ojol, ya toh. Jadi pom bensin yang bermasalah. Ada di pom bensin Rungkut dekat Transmart, ada di Jalan Raja Wali, ada di Jalan Diponegoro. Itu di Surabaya yang mengalami satu trouble untuk begitu habis mengisi bensin pertalite, sepeda motornya mogok seperti apa yang diceritakan. Jadi kemarin kalau Pertamina nyidak itu bukan pada tempat mereka yang pom bensinnya bermasalah, ya nggak bisa ketemu, ya toh, nggak bisa ketemu. Makanya kalau mau nyidak di mana tempat-tempat yang pom bensinnya bermasalah. Jadi ini contoh dari 5 aplikator Gojek, Grab, Shopee yang telah mengalami hal semacam itu. Dan itu masih banyak lainnya perwakilan. Cuma kami menerima ini cuma 5 aja. Makanya kita akan melakukan cek sidak ke Jalan Raja Wali yang dekat dari ini ya. Ke Jalan Raja Wali, kita ke sana aja nanti ya. Kamu Raja Wali itu hari apa waktu itu? Saya Bapak, hari Senin Bapak. Yang kami sesalkan seperti ini Pak, karena kemarin pemberitaan di media kan pihak Pertamina akan memfollow up kejadian mulai kemarin. Padahal ini kejadiannya kan udah mulai hari Sabtu sama Minggu sama Senin kan Pak. Nah itu nasibnya mereka gimana setelah mereka servis terus menghabiskan uang untuk servis, nasibnya bagaimana gitu loh, seperti itu. Pertamina kemarin saya lihat di klarifikasi dan uploadannya, mereka akan mengganti, benar ya, akan mengganti ya, salah ya, akan mengganti biaya dari apa yang sudah dialami oleh para pengendara roda 2 yang telah menyerviskan sepeda motornya. Habisnya berapa? Tolong Pertamina benar-benar ojo sanjipaan ya, ojo dawul-dawul. Nah, tapi masalahnya mereka juga nggak punya struk pembelian waktu ngisi itu Pak, karena mereka nggak biasa minta struk itu. Jadi setelah kejadian ini saya ngomong ke mereka setelah ini minta struk pembelian setelah mengisi BBM dimanapun gitu. Untuk bukti kalau ada kejadian. Mereka ini kejadian beneran, nggak awu-awu. Itu loh, nggak awu-awu kejadian beneran lapo. Awu-awu golek wong iki kendaraan kanggo kerja untuk angkutan penumpang atau untuk mengantar makanan kok awu-awu. Atau bisa dicek di CCTV-nya, SPBU-nya waktu kejadian. Gitu ya. Kita cek aja ke sana ya. Pertamina tolong diperhatikan ya, ini para pengendara seperti ini kalau ada laporan tolong ditanggapi, bukan cuma ditanggapi tapi ya biaya servisnya digantilah. Pertamina soge kok. 100.000 bagi mereka, 300.000 bagi mereka sangat berarti Pak. Ya. Oke, monggo teman-teman yang mungkin pengendara Gojek maupun bukan ojol bisa komen di kolom komentar saya. Nanti kita akan lihat pom bensin mana aja yang kira-kira mempunyai satu permasalahan seperti ini. Ini sudah ada 4 pom bensin yang di Surabaya, Raja Wali, Rungkut, Diponegoro, sama di Tapak Siring. Ya. Nah, kalau sidak Pertamina di sana, ojo sing ngene liyane ya gak ketemu. Kita sidak aja ke sana ya. Ayo. Ini loh. Ini. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya ini ya. Dasarnya nanti nota kita minta nota pembelian. Tak sih nggak nota ya apa? Nah ya itu. Italik tuh. Mas, koordinatornya siapa ini? Mana? Kemarin setelah hari Senin ada pengisian lagi nggak Peralik? Sini. Lapor nih Pak. Pengisian. Enggak? Kurang paham Pak kalau saya Pak. Tanya ketua. Yang tahu coba mana kalau nih? Akeh sing mogok masalah ya motor arek gojek-gojek itu iya. Lho makane iki. Ini Pak. Hah? Bener mogok. Lah iki kebetulan. Nah ini loh. Kapan itu Pak? Kemarin. Ini loh. Ini. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya ini ya. Ada airnya tuh Pak. Saat ada itu dilapori. Etanol ini. Oh itu etanol. Bener kan? Kita sidaknya di sini ternyata di pom bensin Jalan Raja Wali ini. Ini Bapak ini umum ini. Kapan pembeliannya? Kemarin sore Pak.
Sampean dari Ini mau komplain ya, Pak? sampean? Tadi Sampean koordinator sini. saya nonton nanti kok. Mas, sampean kok Pertamina sini dah. Iya, Pak. Saya. Yang punya pom bensin apa dari Pertamina? Saya pengurusnya, Pak. Dari Pertamina. Iya. Loh, itu loh. Kita cek, mari kita cek enggak ada. Pak. Mas, dengarin. Ini Gojek tadi laporan ke saya semua. Iya. Ya. Iya, Pak. Dan mobilnya sorry. Sudah kontrolnya di Iya. servis no. Iya. Oh lho, makanya iki mau ketemu dilalah kok ketemu bapak iki nang kene gawe iki lho gitu kejadiannya. Nggih. Pakai kita tiap hari. Sampean ngisinya kapan? Kemarin sore, Pak. Nggih. Gojek yang Raja Wali tadi mana? Wali mana sih di Raja Wali siapa? Ayo kene. Raja Wali mana? Sini Pak. Kon ngisine kapan? Ini ngisine Senin. Nggih. Makanya ini saya masukkan ke laporan ke Pertamina. Nah, terus lah ono laporan iki wis nyervis nontek duit diganti apa enggak karo Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Ojo disampaikan ono kepastian. Karena Lho. ketuanya Ya. begitu, Pak. Kita Heeh. sampaikan Nah, ke Pertamina. terus iki gak dijaluki anune apa data identitas. Kasih dong. Berapa Hah? banyak ini? Banyak ya, Pak? Hah? Berapa banyak tuh? Ya? Wake. Wake, Pak. Makane iki mau lagi dilapori aku lho iki lho. Bapak iki mau gak sengaja. Ketemu yang kene iki gak sengaja ketemu lho. Kemarin sore. Kemarin sore. Ini. Ya apa ini banyak guys Iki duduk cokre iki bote iki. Metanol duduk cokre metanol. Ini banyak saya tap, Pak. Kemarin ditap. Saya tap kayak gini nih. apa ini? Iki lho. Untung ono cak Cino gini Betul. Lah kan dilapori arek makane sing tuku nang kene iki mau takon rene. Bener, Pak, bener, Pak. Iya. Iki ana sing ngrungkut. Terus Bapak Siring, Pak. Bapak Siring di Ponorogo. Mana, Pak? SPBU bagus di mana, Pak? Enggak ada ini. Sing disidak Pertamina iku sing gak kena masalah lho ya di kondisi no kan ngono ae. Sampai kapan ini, Pak? Lah iya iki opo iki? Seperti kayak gini, Pak, yang kemarin saya tap, Pak. Sampeyan kok untung ya gawe meneh dilalah kok. Saya ke Pertamina Raja Wali, SPBU Raja Wali. Iya, lah iya iki lho. Ini yang aku tap itu kayak gini. Saya gini, Pak. Awakmu batam yo ngene lho. Iya, gini, Pak. Rata-rata yang dimasukno bengkel sepeda motor diganti businya warna kuning, ditap ada putihnya kayak gini. Ada putihnya gini, Pak. Nah, ini, Ono Pak. bahan cukri iki. Bisa mabuk, Pak ya. Lho sapa gelem ngombe ngene? Iya, kono. Ya sepedanya yang mabuk, Pak. Malah. Loh, ya mogok bisa. Loh, iki mogok. Pak, iki Pak, sampean Pak. Sing mogok dia mogok. Tas, kapan mogok? Kapan tukune kapan? Mau isu, nang kene Mau ya, isu Pak. nang kene? Iya, cuma saya ore mau isu. Lah iya sik tak tukune yang kene. Tuku nang gone ikono. Oh endi? Lho, endi tuku endi? Oh bensin di. Jalan Semarang. Oh Jalan Semarang. Saya mogok. Oke. Starter gak kena yo. Coba. Berbet apa mogok? Pertama ya brebet, Pak. Saiki mogok gak isa durite. Heeh, coba. Jalan Semarang, Pak. Loh, kayak itu. Nggih. Di sini. Jadi patah. Semuanya. Harusnya Kadang dari iso, kadang. harusnya dari itu, Pak. Kan Oh, berebet. Berebet. Ini tadi pagi beli Pertalin di Jalan Semarang, ya. Tuku pirang liter, Mbak? Hah? Tuku pirang liter? Jalan Semarang, Pak. Pak, untung terus Jalan 10.000. Jalan Semarang, Pak. Belinya di Jalan Semarang. Iya. Ke Jalan Semarang. KTP foto KTP kayak no. Ini kalau bawa bengkel pasti diganti busi sama buka filternya itu, ya, dibuka nanti. Itu loh. Ya. Wake. Masih kejadian, Pak. Ternyata hari ini masih kejadian. Masih ada hari ini. Iya, gitu loh, Pak. Jadi yang disidak Pertamina katanya yang tidak ada mengandung bahan metanol, ternyata ada masih. Karena yang disidak itu bukan pada kejadian yang mereka ngisi, gitu loh. Tapi yang coba disidak yang pada ngisi-ngisi ini pasti ada bahan cukri. Cukri. Oplosannya Pak Balil. Tapi kira-kira kalau kejadian seperti ini ada yang ngisi di sini dan mengalami berbet gimana, Pak? Ini baru kok rame-rame hari ini, Pak, gitu loh. Saya juga heran. Laporannya Ya. baru hari ini. Ngisi Senin laporan ke tempat saya, makanya saya sidak. Ternyata masing mau yo kemarin ngisinya. Ya, makanya itu. Mekanisme memang kita semua laporan kita terima. Dasarnya nanti nota kita minta nota pembelian. Pak, sing gak ono nota ya apa? Nah, ya itu. Loh, Pak. ya enggak ya. Masalahnya tentu dari Pertamina Bukan, gitu. bukan. Pak, Nanti- masalahnya kan rata-rata mereka nggak minta Nggak nota minta. karena Iya. percaya sama Betul, SPBU gitu. Pertamina. Orang gitu loh. laporan itu kan beneran nggak mungkin dibikin-bikin. Iya, Siapa Pak. gelem
sepeda motor rusak ganti buji, kan butuh waktu mereka. Siap, Gojekan ini kan mesti ya berkurang. Supaya angkut paling nggak situ, orderannya kan berkurang. Menghambat perjalanan. Ya pertama yang ganti duit 100 saya nggak gelem ganti. Kalau nggak ada stroke kan bisa dicek CCTV-nya ngisinya di sini kapan gitu. Ya, bisa Pak, ada. Makanya setelah kejadian ini saya bilang ke teman-teman ojol untuk minta stroke pembelian setelah melakukan pengisian dimanapun gitu. Dasarnya itu, Pak. Iya, gitu loh. Karena setelah kejadian ini ya, wes, pembelajaran mereka semua. Teman-teman ojol maupun pengendara biasa roda 2 yang ngisi dimanapun kalian ngisi pertalite dan kejadian mogok berbet pada sepeda motornya, langsung komplain ke tempat pengisian pada pembelian terakhirnya di mana. Gitu loh. Ya. Saya kira itu. Mas ya, itu loh berarti nawang wong ya. Ya oke ya, Mas, makasih. Ayo. Ya, oke. Ayo. Ya, kita menyayangkan. Jadi klarifikasi dari pihak Pertamina yang telah viral di beberapa media sosial, mereka setidaknya itu bukan pada tempat kejadian. Ya itu ya nggak menemukan hasil. Tapi lah pada tempat kejadian saya kira menemukan hasil seperti yang tadi kita lihat di sini itu. Dan campuran apa itu? Pote nih, ya nggak tahu. Pak Pote biasanya arek embongan itu cokre, tapi ya nggak tahu metanol mungkin ya. Ini habis bengkelnya, Pak. Nah ini habis bengkelnya. Yang habis ngisi dari sini, Pak. Yang habis bengkelnya 100.000 ganti busi sama ganti filter, sama buang semua tetap. Di Surabaya kan sejak kemarin banyak yang. Oh iya makanya. Jadi mereka yang ngisi mulai hari Senin kemarin sampai tadi pagi itu masih ada jadi masalah. Hari ini ya pagi tadi. Terus ada solusi nggak Pak dari pemerintah kota sendiri? Loh ini kan kebijakan dari Pertamina. Artinya kita menghimbau bagi mereka yang roda 2 mengisi bensin pertalite, minta stroke bond. Sewaktu-waktu mereka motornya bermasalah, langsung komplain kepada bensin yang mereka beli pada pengisian terakhir. Pak, dinas terkait juga melakukan pengecekan dari kota? Ya pasti kita nanti akan anjurkan untuk kalau makanya kita kan terima laporan warga di mana belinya di Jalan Raja Wali ya kita sidak Jalan Raja Wali, yang di Rungkut ya kita sidak di Rungkut, yang di Ponorogo ya kita sidak yang Jalan Ponorogo. Kejadian seperti itulah yang harus kita tindak lanjuti, gitu loh. Oke ya.